Ketika awal sih enggak. Oh enggak, Ntar sehari 2 hari atau pegang maghrib itu udah mulai deh tuh mewek deh tuh pada nangis. Berasa ya, berasa ya. Iya karena karena biasa rindu keluarga apa rindu ya? Iya, rindu keluarga. Kalau rindu pacar kan masih kecil ya nggak mungkin. Rindu keluarga, apalagi rindu bini kan masih kecil. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di acara Ngobres, ngobrol religi santai. Dan teman-teman nih boleh perkenalkan diri, silakan. Nama saya Habibi. Ini kita mau bahas apa nih Kak kira-kira? Apa kita mau bahas tentang kita dulu nyantri atau pengalaman-pengalaman? Ya, kalau saya perkenalan dulu dah ya. Oh iya. Saya aja dia Silakan udah Kak, kenal. perkenalkan diri nggak apa-apa. Ya, nama saya Ahmad Rifai. Panggilannya Rifai. Kadang teman-teman panggilnya Ustadz. Padahal bebas aja sih manggil Ustadz, manggil Abang. Mungkin sepan juga lah ya. Ya. Ya karena kan udah pernah mondok ya kan. Keilmuannya ya. Iya. Ya saya sih manggil apa aja boleh. Asal jangan manggil Mbak aja. Oh Ibu. Iya lah. Iya gitu sekilas. Kalau status nggak ditanya ya udah tahu lah. Terus masih double apa single? Ini kayaknya semua yang di sini jomblo sejati nih Kak. Iya. Senasib kita senasib. Iya, jadi pas kalau mau curhat. Ini sambilan nih ya nggak apa ya? Aduh. Kita mohon maaf nih. Soalnya dari siang nggak minum gini kita nih. Oh, apa Ustaz? Sambil ngerokok boleh. Kira-kira apa yang kita mau omongin di sini? Kayaknya sih lebih seru nih. Ente nih, Iya. pondok nih, banyak luar sana nih kan udah tahu nih Sejarah. di pondok nih ngapain sih gitu, pada ngapain sih gitu, ya terus kegiatannya apa aja sih, terus Ya di sana Pesannya lah. apa aja. Ya kan pasti beda kan Tat, ya kan? Hidup di lingkungan sama di pesantren. Ya kan? Nah, kalau yang pertama sih apa itu pesantren dan ada berapa jenis pesantren sih di global lah asalnya. Pondok pesantren gini ya. Iya, maaf ya. Kalau pondok tuh banyak, ada pondok indah. Pondok Labu ada Tat. Iya. pondok labu. Pondok Labu. Pondok pesantren itu gampang gini, ada sebuah lembaga pendidikan di mana ada seorang kiai sebagai pimpinannya, ya, dan ada murid yang biasa disebut santri. Jadi pimpinannya itu biasa disebut kiai dan dibantu dengan guru lain, di mana mereka itu ada di suatu lembaga dan mereka itu 24 jam di lembaga itu. Jadi belajar di situ, makan di situ, ya pokoknya 24 kegiatan ada di lembaga itu. Nah itu yang pengertian gampang pesantren, pondok pesantren. Tapi kan ada berapa jenis ya Tat ya? Oh iya betul. Pesantren itu kan Pesantren memang pada intinya itu adalah lembaga yang mengajarkan segala macam ilmu ya. Jadi yang dominan itu ilmu agama tentunya. Tapi tidak mengabaikan ilmu yang lain. Jadi sono belajar juga ilmu umum. Apalagi yang sekarang itu jenis pesantren itu udah banyak yang bagus-bagus modern. Nah, secara garis besar itu ada 2 jenis macam. Ada yang disebut pesantren model salafiyah. Ada modern, ada yang perpaduan. Apa itu salaf? Itu salafiyah. Ada pesantren yang hanya
apa tuh santrinya hanya belajar agama aja, mayoritas pelajaran agama, hampir nggak belajar yang lain, nggak. Yang dipelajarin itu biasanya kebanyakan kitab kuning. Jadi dari pagi sampai ketemu pagi lagi yang pelajari itu aja. Jadi kitab kuning yang isinya tentang fikih lah, akidah, fikih, tasawuf dan sebagainya. Itu jenis pertama tuh. Jadi dia boleh katakan murni yang pelajarin agama aja deh tuh. Dari bangun tidur sampai tidur lagi sampai bangun itu lagi dah. Itu Salafiyah ya. Tapi bukan salafi yang sekarang muda itu ya. Yang kedua modern. Nah kalau modern ini dia ada pelajaran agama ada, cuma nggak sebanyak yang tadi tuh seperti yang pertama itu. Dia ada sekolah juga kayak kita juga. Ada ada kelasnya, ada ujiannya, pokoknya ada sekolahnya juga dari pagi sampai siang katanya sekolah yang umum formal. Setelah itu ada pelajaran tambahan. Kalau itu yang modern. Nah yang ketiga dan yang modern ini memang karena modern jadi pelajaran juga banyak kan agak modern gitu, umpamanya seperti di Gontor itu terkenal pesan modern itu di situ ada kewajiban untuk percakapan sehari dengan bahasa Inggris. Itu wajib tuh, Inggris dan bahasa Arab. Tapi dia mungkin saya belum tahu apa sepertinya nggak ada pelajaran kitab kuning di sana gitu. Tapi tetap belajar agama juga. Agama ya. Nah yang ketiga ini perpaduan nih, saya tahu. Jadi salafnya ada, modern ada. Artinya apa? Yang ketiga ini santrinya sekolah juga, sekolah formal. Jadi ada SMP-nya, ada SMP ya. apa tuh? Ada SMA-nya. Kalau sana kan Sanawiyah. sanawiyah, aliyah. Nah itu nanti setelah mereka sekolah ada pelajaran tambahan. Pelajaran apa? Yaitu belajar kitab kuning, belajar agama dari mulai kitab kuning. Gitu mudah-mudahan yang ada di Indonesia. Itu di sana tiap hari hafalan apa gimana Cat, kalau lagi belajar itu kesehariannya? Boleh dikatakan begitu. Oh, Mayoritas tuh pelajaran berbentuk hafalan, apalagi yang model standar di model salaf itu memang ada kewajiban hafalan. Yang salaf, kalau yang modern ada juga, cuma nggak sebanyak. Yang nomor 3 ada juga hafalan, karena memang di sana dituntut untuk bisa hafal gitu ya, untuk melatih juga. Nanti kan mereka ketika keluar dari pondok kan harus berdakwah itu kan butuh dalil Quran hadis, berarti harus modal untuk modal jadinya. apa ya seperti itu. Ini pertanyaan kedua nih Cat, sejak kapan sih nyantri atau mondok dan sampai kapan gitu berakhirnya masa mondoknya? Bisa diceritain nggak Cat? Sebelum saja ya. Nah, sambil ngerokok ya Tate, santai. Iya boleh. Saya mondok dulu setelah lulus SD. Jadi lulus SD itu harusnya ke SMP. Saya milih pesantren mondok. Gitu. Itu sampai kapan tuh? Oh iya, di sana kurang lebih sesuai dengan pendidikan sana ya 6 tahun. Jadi SMP-nya atau sanawiyahnya 3 tahun, kemudian aliyahnya 3 tahun. Dan saya di sana juga pernah ditugasi untuk ngajar. Jadi untuk pendidikan itu wajibnya 6 tahun. Walaupun ada tengah jalan yang 3 tahun doang, tapi ideal cuma 6 tahun saya. Setelah itu saya pernah juga mondok di daerah Jakarta itu setahun. Nyambung ilmu apa emang beda gitu Tat? Ya beda ya. karena yang di pesantren sebelumnya daerah Bilangan Parung itu termasuk pesantren jenis yang ketiga itu perpaduan salaf dengan modern. Kalau yang
setelah saya yang di Jakarta ini murni salah kita, tapi hanya 1 tahun, memang programnya 1 tahun itu jadi SD. Itu mondok itu kemauan sendiri atau kemauan orang tua? Motivasinya ya, Iya, motivasinya biasanya tuh. itu orang pasti tanya itu. Macem-macem sih orang ya. Ada yang kemondiri, ada yang disuruh orang tuanya. Ada juga yang mondok itu pesantren karena orang tuanya nggak nyanggup didik. Nakal ya. Bandel, Bahasanya anak iya. sekarang bandel nakal. Bandel, jadi Buat pelarian lah ya bahasanya ya. buang di pesantren gitu. Jadi pas giliran yang jelek-jelek dikasih pesantren. Ibarat tuh kayak bengkel, pesantren itu dikasih mobil udah bonyok-bonyok. Dia tugasnya memperbaiki ya. Iya, Ya, itu pesantren ya. image begitu tuh dulu ada. Jadi padahal nggak seperti itu. Nah, kalau saya sendiri, alhamdulillah kemauan mondok itu kemauan sendiri Alhamdulillah. dan orang tua yang mendukung. Sebab kan kalau dua faktor yang nggak jalan ya saya juga. Padahal ketika itu saya ada peluang untuk bisa masuk di SMP negeri, tapi entah kenapa saya pilih pesantren. Itu ada orang juga sih. Dulu saya Coba Tat, boleh ceritain. tetangga saya tuh ada yang mondok pesantren. Wah, saya lihat nih, saya tiba-tiba pengen pesantren itu. Dan motivasi saya itu mondok bukan pada umumnya, orang kan saya belum tahu pesantren itu apa ya. Jadi saya belum tahu gambaran pesantren itu apa. SD gimana sih? Masih nol ya, Mau Tat, ya, naik gambarannya. SMP gitu Pikiran kan? saya itu pesantren itu orang dididik Padepokan jadi silat. pada potensial jagoan gitu, nanti keluar jadi kayak hitung atau kayak di kungfu gitu. Sebenarnya begitu. Pikir saya tuh nanti gua pulang nih jadi jagoan nih. Oh, Makanya saya pengen ilmu kebal gitulah, main jagoan dah. Nggak taunya Itu ya. sama ya gitu. Jadi Awalnya. awal begitu. Tapi intinya memang dari kemauan sendiri. Gitu. Thank you. Lain banyak juga teman saya tuh yang biasanya kalau yang di seorang tua tuh ada yang akhirnya nggak bertahan, dia pulang baru sehari 2 hari seminggu kabur. Nah, biasanya tuh dipaksa sama orang tuanya. Tapi ada juga yang kemauan sendiri, lama-lama nggak betah, ya nggak selesai gitu. Intinya sih faktor, saya bilang sih faktor hidayah juga lah gitu. Ada kehendak Tuhan juga ya Tat. Ya? Iya begitu. Selain dari faktor tadi tuh keinginan orang tua dan anak, ada faktor tadi yang itu yang dominan sebenarnya. Kan sebab gini, kan mondok itu intinya mempelajari agama ya, agama. Dimana tuh dalam suatu hadis Nabi pernah bilang, barang siapa yang Allah kendaki dia kebaikan, maka dia itu diberi kepahaman dalam agama. Kalau ini hadisnya man yuridillahu bi khairin faqihu fid din. Jadi orang, tentunya dengan hadis ini berarti orang-orang yang Allah pilihlah yang bisa mondok gitu. Tunjuk juga ya. Iya, artinya saya bersyukur gitu loh. Walaupun sebenarnya sih ilmu nggak banyak amat, tambah yang lain, cuma saya duluan aja di pesantren. tapi pas ente kan pada saat itu kan berpikir, wah ini masuk padepokan silat nih ceritanya nih, Iya, gini kan iya. ceritanya nih. Begitu. Nah pas masuk di luar ekspektasi nih, Iya. kok malah begini gitu. Iya. Kira-kira ente merasa, kan ada kan orang, kok nggak sesuai ekspektasi. Kecewa nggak gitu? Kecewa, apa mau Iya. pulang atau, ikutin aja dulu deh. Iya. Atau gimana gitu. Ketika itu sih nggak kecewa karena kan ketika kita masuk kan ada apa namanya itu dulu tuh di apa tuh pemurid baru namanya sih, Masa orientasi sekolah gitu. ya orientasi. Mos. Ya itu kan dijelasin bahwa kita sih nuntut ilmu begini. Dalam hati saya berarti sekolah juga ya, kirain kagak sekolah Tapi gitu. nggak ada keinginan pulang tuh pada saat itu Tat. Kalau nggak betah ada, tapi karena kekecewaan itu enggak, karena kan kita malu, Iya. udah sekampung tahu. Udah di Apalagi kemauan dia kan, lu kemarin minta mulu bisa pulang. baru 2 hari untuk Iya. pulang malu, nggak Kan pulang kalau gitu. dipaksa sama orang tua ada alasan, gua kagak mau. Duh, nah kalau mau diri, bilang tuh kemarin minta sekarang gitu. kurang undang tetangga mana Iya kan gitu. Bikin tumpengan ya Tat. Iya gitu lagi kira itu. Gitu. tapi waktu pas awal-awal nih dianterin orang tua nih Nah, terus orang tua pulang ada rasa ini baru ditaruh sebentar nih Ya. ada rasa waduh kan biasanya kan orang
nangis atau apa gitu. Nangis. Iya. Biasanya Ya ditemenin kan? dulu ya, Kan Tat. besok kan awal dandanin orang tua dulu nih. Udah, Iya. sini nih, bye-bye deh ya, Oh iya, Mondok. betul, betul. Terus pamitan lah tuh. Nah, itu gimana tuh? Kesan-kesan. Kalau sebelum kita berangkat pondok nih, kita udah gaya nih, wah gua mondok nih. Iya, di rumah nih. Nyohor. Nyohor dah. Pakai bilang ke temen dah gua mondok nih, iya. Pokoknya girang dok kita bawa nian kayak orang ini kayak raja dianterin Oh, begini ya. Mau pergi haji dah ya. Iya, ke haji begitu. Kampung tahu dah ya. Iya. Apalagi pikiran tadi gua mau jadi jagoan, mau jadi pendekar. Pulang siapa aja mau dipukul. Ah, Ya. ketika itu ya pada umumnya sih banyak yang yang nggak betah, nangis banyak tuh wajar. Apalagi yang dipaksa, yang mode saya yang dipaksa juga. Ketika awal sih enggak, Oh, enggak, belum. ntar sehari 2 hari atau pegang maghrib itu udah mulai deh tuh mewek deh tuh pada nangis. Berasa ya. Ah, iya karena Karena biasa rindu keluarga apa rindu ya? Rindu keluarga. Kalau rindu pacar kan masih kecil ya nggak mungkin. Rindu keluarga, apalagi rindu bini kan masih kecil. Iya benar. Iya tuh pasti nangis. Model-model nggak betah ada banyak. Ada yang nangis gerung-gerungan dari pagi sampai ini. Ada yang pura-pura sakit. Belingsatan dia Iya. di kamar gebetah. Dikasih makan gue mau. Ada yang udah ekstrim yang berani tuh dikabur deh tuh. Itu udah nekat deh tuh. Kalau saya cuman ya nangis kecil lah gitu. Nggak ada suara. Gila aja dah, nggak suara. Terus saya tutupin pakai ini ya. Sarung, pakai sarung. Iya, pakai sarung, pakai itu. Tapi kalau untuk mengatasi nih rasa kangennya nih, ente tuh gimana? Apa surat kah? Dulu belum ada handphone ya, Tat? Zaman belum ya? Ya maksudnya Belum, iya. kalau misalnya kangen nih, ente kasih kode-kodenya apa? Kalau kita ngilangin kangen yang untuk menghilangin ya, kalau masih merasa kangen dan nangis tuh susah juga sih. Biasanya kita ngobrol sama teman-teman itu. Nanti rasa-rasa itu lama-lama kan hilang. Sebab kita lama-lama kan tadi kan belum kenal, merasa asing. Nah, lama-lama kita akrab. Akhirnya lama-lama Bareng ya, Tat? curhat bareng lah sebagainya lah. Ratapi nasib lah ya. Iya, gitu nasibnya sudah lama-lama. Tapi suatu saat kita nangis ada juga. Bisa jadi nangis bareng kita. Kayak itu. Seberapa intens nih keluarga ngejelukin? Kan biasanya nih awal-awal kan masih seminggu sekali. Apalagi kalau misalnya deket ya pesantrennya ya, atau sebulan sekali. Ya emang tergantung ini sih, tergantung. Biasanya kan benar-benar orang tua nih Pondok siap pondok. sinyal-sinyalnya tuh kan maksudnya, ada peraturan. ah, ini anak udah ini kayak udah betah nih, udah belajar gitu kan. Kalau baru-baru ada yang macam-macam, ada yang sampai orang tua yang nginep menemui biar dia nggak biar dia betah gitu. Biasa kalau awal-awal tuh ya paling biasanya tuh seminggu sekali. Baru kan antara Parung sama Borneo kan dekat ya. Ya, nggak terlalu jauh. Naik Jauh, kereta ya, Tat? iya. Enggak, naik Bogor, bukan Oh, Parung, Bogor. bukan Parung panjang, Parung Kirain Bogor. parung buat jual petasan. Soalnya ada juga pesang juga ada, gitu, iya. berarti. Pikiran saya tuh Parung dulu parungin petasan, katanya Parung Bogor. Bukan ya? Waktu kecil tuh. Iya. Itu jadi apa namanya itu? Tapi itu lupa deh itu. Apa? Keseharian apa? Iya. Jadi begitu tuh untuk mengurangi kesedihan, ya kangen. Terus seminggu sekali dijenguk. Seminggu sekali, ya benar seminggu sekali. Nanti bertahap tuh, biasa pertama seminggu sekali, 2 minggu sekali, lama-lama Sama sekali ya. 11 kali Orang tuh. tuanya udah tahu nih, udah naker nih, wah udah Udah ini, nyaman lah. udah sering ngobrol sama Iya. teman-teman, udah bisa ditinggal. Paling nggak tuh banyak kan sebulan sekali akhirnya. Berarti kalau dia sebulan kali dijengkin berarti itu pada umur segitu. Ada juga nggak ditengok sekali, ada juga. Ada Itu juga. yang tadi faktor karena bandel. Iya karena dibuang kali itu berarti. Dibuang dari Dibuang orang tuanya. Gitu. Tergantung kondisi masing-masing. Kalau aneh dulu pas seminggu ditengokin, kita kaget juga. Ditengokin itu bukan tadi sedih jadinya, tambah sedih. lagi bawa makanan, Iya. bisa gitu kan. Wah, suka Kalau gitu. nengok bawa teng-tengan tuh biasanya orang tua. Iya, biasa begitu bawa. Itu juga buat kita rame-rame juga nanti. Buat teman juga ya. Ya teman. Tapi ente paling lama dibesuk sebulan sekali? Apa setahun gitu pernah nggak? Enggak sih, berarti Ingat lah ya. berarti termasuk masih dianggap anak berarti kagak dibuang berarti. Ini maksudnya paling lama ada misalkan 3 bulan sekali.
Enggak, kalau aneh Sebulan termasuk sekali sebulan pasti. sekali. Iya. Kan kita nanti sekalian besuk, sekalian ngasih uang bayaran. Kalau dulu kan nggak ada Bener ATM, bener 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 bener, bener. Oh, jadi harus langsung ketemu. tapi kalau di pesantren eh ente maksudnya megang uang saku juga nggak gitu buat jajan gitu, ada nggak sih? Oh, ada, iyalah, kan buat bayaran, buat jajan juga. Kalau Makan kan tapi dapat tas kan? makan di sana. Jadi begini ya, kembali kalau untuk makanan, kalau yang model santen salafi tadi itu biasanya santrinya masak sendiri. Nanti Beli masak. sayurnya aja kali, enggak. Ya dia beli, pokoknya beli makanan mentah lah. mentahnya di pasar gitu. Pasar dimasak sendiri. Masak sendiri. Nah kalau yang modern atau yang Perpaduan ya. Dimasakin. masa ada. biasa pihak pondok masa, jadi kita bayar Beda tuh umum lah gitu. ya, bayar makan, uang makan sama uang SPP sama uang asrama gitu. Jadi begitu kalau masalah makan. Kalau yang dipelajarin di sana nih Tat, dari segi ilmu ya maksudnya. Mm-mm. Nah, itu apa itu Tat? Misalnya kayak hari jam 8 kita Oh, iya, iya. gitu, coba boleh diceritain nggak Tat? Kalau ceritain sampai subuh nih. Ya, berarti Jam 8 intinya aja Tat ya. Iya, iya. Ini kita berarti pertanyaan ke kegiatan-kegiatan sana ya, kegiatan lah. Kalau kegiatan di luar Ramadan, kita kan Ramadan nih, kita bicara berarti kegiatan pesantren pada umumnya yang saya alami ya. Di luar Ramadan, seperti yang tadi, karena saya pesantren yang model ketiga itu, dari pagi bangun sebelum subuh biasa jam 4. Kemudian ini detailnya ya, ada itu sholat jamaah, kemudian habis jamaah kita ngaji kitab kuning tadi, kitab kuning. Cuma yang baru nggak boleh kitab kuning. Kalau yang baru mereka dibekali mufrodat. Mufrodat itu apa sih, vokabularinya Arab. Kenapa dipelajarin bahasa Arab mufrodat itu? Karena kan di pesantren itu nanti ada kewajiban bahasa Arab. Kalau anak baru belum, nanti udah 6 bulan mereka harus bahasa Arab hariannya. Nah, gitu. Dan itu anak baru tadi nggak belajar kitab kuning dulu. Ya kan dia kaget juga dia kalau berkasih kuning. Baru udah kuning Iya, ya kan, udah- sampai hijau belum. Udah kuning aja, iya. Ntar kayaknya bisa merah gitu. Nah itu kasih mufrodat. Kemudian setelah selesai kira-kira jam 6 sarapan, mandi sebagainya. Kemudian nanti jam 7 atau jam setengah 8 kita, kalau hari Senin upacara ya, apel ya. Kalau apa namanya, enggak hari itu ya jam setengah 8 masuk sekolah masuk sekolah seperti biasa, pulang zohor, habis zohor tidur siang, habis tidur siang asar, bangun lagi sama asar, habis asar belajar kitab kuning lagi itu. Kemudian jam 5 keluar, kemudian siap-siap makan sore. Tapi waktu baru-baru saya makan sore, tapi setelah lama Saya nggak makan. makannya enggak, tapi sore waktu pertama saya habis Isya makan dah. Oh, bisa. Lama-lama karena kan dapur dulu satu sama perempuan ya. Nah, karena lama tuh dipisah, makannya sore. Jadi ketika saya baru tuh makannya habis Isya. Nah, Isya jadi tadi itu ya jam 5 kita siap-siap ke masjid, mandi sebagainya. Habis maghrib baca Quran dibimbing sama senior. Kemudian habis Isya ya tadi itu makan. Itu kan ngantri. Cuman habis itu istirahat ya Tat. Belum Oh, istirahat. belum. Iya. Masih panjang. Habis makan minum dulu kan. Iya kesalahan. Makan. Juga. Oh, cakep deh tuh. Perpaduan juga. Yang ada lagi santai tahfiz ya, tahfiz nih Quran dia. Tahfiz itu khusus ngapain Quran. Ini kalau ke anak kita semua begini nih, waduh, kita mati merem dah tinggal merem. Jadi Nah, mati iya, merem iya. otot ya kan. Jemput tuh ya Tat ya. Iya, udah punya modal, punya ini modal. Sebab gini, yang tahfiz nih, padilah orang yang anaknya hafiz. Itu kalau dia hafiznya benar dan perilakunya sesuai dengan Al-Quran, kan ada juga yang mungkin oknum ya, habis nakal, tapi enggak semuanya.